bird on a tree. I'm just sitting here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Iskandar dari SMP 1 Gegesik. Dan rekan saya yaitu Bapak Dodi Setia Purnama SPD dari SMA 1 Susukan. Kemudian fasilitator kita yaitu Ibu Dr. Randa Ade Mutiawarti MPD dari Bekasi. Di kesempatan ini izinkan kami akan melakukan proses praktek coaching yang mana di kesempatan ini saya mengambil tema mengenai pelaksanaan pembelajaran di satu kelas dan akan diterapkan di kelas yang lain. Namun ketika saya ingin menerapkan di kelas yang lain tersebut, saya masih ada keraguan di dalam melaksanakannya. Untuk lebih jelasnya silakan simak video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam Pak Dedi, apa kabar? Lama tak jumpa nih. Iya nih Pak, aduh. Gimana kabar anak-anak di kelas nih? Pembelajaran lancar? Iya Pak, alhamdulillah lancar. Apalagi dengan metode yang sekarang ini kita kan banyak sekali mendapat hal-hal yang baru Pak. Tentunya. Iya, ngomong-ngomong nih, ada hal apa nih kira-kira nih? Waduh, udah nggak dari biasanya nih. Kita menelepon VC kita nih. Betul Pak, pas kebenaran ya Pak, walaupun ini banyak hal yang baru, tentunya saya juga akhirnya membuat saya masih bingung Pak. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ke Bapak nih selaku senior saya nih, karena saya takut Pak di dalam melangkah nih Pak. Boleh saya cerita Pak? Oh iya, silakan. Saya akan dengan senang hati mendengarkan apa yang menjadi keluhan dan ganjalan Bapak dalam proses pembelajaran ini. Oke Pak, sebelumnya mohon maaf nih kalau sudah mengganggu waktu dan ya pokoknya tentang Bapak nih. Jadi gini Pak, yang pertama pembelajaran yang sekarang lagi ngetren itu kan sudah saya coba terapkan Pak, yaitu di kelas 7A Pak. Di kelas 7A itu saya melakukan kegiatan pembelajaran di antaranya misalnya ada kegiatan pembukanya, ada kegiatan doanya, kemudian saya misalnya mengabsen anak. Nah, di situ juga saya mencoba menerapkan yang namanya kegiatan ice breaking Pak. Nah, di kegiatan ice breaking ini di kelas 7A itu responnya sangat luar biasa Pak. Anak-anak itu sangat antusias sekali mengikuti kegiatannya. Apalagi kegiatan ice breaking ini lebih banyak anak itu seolah-olah bermain Pak. Kayak gitu Pak. Itu Pak, cerita awalnya kayak gitu. Nah, cuma saya bingung ini Pak untuk saya terapkan di kelas yang lain Pak. Saya masih ada PR di kelas 7B sama 7C Pak. Nah, kegiatan ini belum saya laksanakan di dua kelas ini Pak. Cuma saya ragu nih Pak, saya takut gagal Pak. Iya. Nah, kira-kira yang membuat keraguan Pak Dedi untuk menerapkan hal tersebut di kelas 7B dan 7C ini kira-kira apa itu? Keraguan saya sih Pak, kalau saya lihat di kelas 7A itu memang anaknya kayaknya nurut-nurut ya Pak. Anaknya itu nurut-nurut. Kemudian ketika saya ngomong A, mereka itu bisa melaksanakan. Makanya keberhasilan itu bisa dikatakan mencapai hampir 95% Pak yang saya lakukan di kelas 7A ya Pak. Tetapi untuk di kelas 7B dan 7C, kenapa saya ragu? Karena saya lihat dari karakter anaknya itu kelas 7B dan 7C itu lebih banyak ya dalam tanda kutip anak-anak yang nakal gitu Pak. Makanya saya khawatir Pak ketika ini saya terapkan di kelas yang lain itu apakah akan berhasil atau bagaimana Pak kayak gitu. Keraguan Pak Dedi saat ini kira-kira kalau dihitung dari rentang 1 sampai 10 ada di nomor berapa ini kira-kira? Kira-kira saya berarti keraguan saya atau posisi saya sekarang baru di angka 4 nih Pak. Masih sangat jauh sekali ya. Iya Pak, betul Nah, sekali Pak. target Pak Dedi antara 1 sampai 10 kira-kira
pengen mencapai di nomor berapa ini kira-kira 1 sampai 10 nih? Target saya sih pengennya ya sampai angka 10 Pak, biar sama dengan kelas yang ini nih Pak. Oh, iya iya iya. Nah, untuk mencapai ke target angka 10 tersebut, persiapan-persiapan apa nih yang sudah Pak Dedi lakukan untuk bisa memenuhi kriteria nilai 10 tersebut nih? Iya, kalau perencanaan yang sudah saya lakukan, diantaranya ya Pak, saya sudah menyiapkan bukan hanya satu dua kegiatan ice breaking, saya sudah menyiapkan adalah 10 macam Pak. Jadi ketika poin A itu saya gagal, maka saya laksanakan poin B. Ketika poin B itu kayaknya kurang menarik, saya laksanakan poin C. Ketika itu juga kurang ini, saya laksanakan poin D dan seterusnya Pak. Itu yang saya lakukan. Jadi ibaratnya sebetulnya sih saya sudah menyiapkan Pak, tapi itu saya masih ragu ini bakalan berhasil atau tidak ya ketika diterapkan di kelas 7B sama 7C nih Pak. Kalau saya menyimak dari apa yang Pak Dedi ceritakan barusan, persiapan-persiapan yang sangat luar biasa. Eh, saya yakin kelihatannya gitu, Pak Dedi mampu. Nah, namun dalam hal tersebut, keyakinan Pak Dedi setelah Pak Dedi melakukan persiapan tersebut, kira-kira Pak Dedi berada di posisi berapa nih sekarang nih? Setelah Pak Dedi tadi melakukan langkah-langkah yang persiapan untuk mencapai keberhasilan pembelajaran tersebut. Iya Pak. Setelah saya ngobrol dengan Bapak, ternyata banyak sekali hal-hal yang memang sebetulnya sudah kita siapkan ya Pak. Yang tadi yang awal itu yang pertama saya memang sudah menyiapkan persiapannya, yaitu dengan menyiapkan beberapa kegiatan ice breaking. Kemudian yang kedua juga, kalau tadi di awal itu ketika saya awal ngobrol sama Bapak nih, saya masih menganggap bahwa anak itu, yaitu Pak, ada anak yang nakal, ada anak yang tidak nakal. Padahal hal semacam itu nanti yang malah akan membuat saya ragu di dalam melaksanakan kegiatan ini Pak. Nah seharusnya saya ibaratnya sebagai pengajar itu tidak boleh mencap mereka dengan sebutannya itu Pak, anak nakal ataupun anak yang bandel atau bagaimana. Nah sebetulnya kenapa mereka nakal? Mereka nakal itu karena mereka itu hanya ingin mencari perhatian kita Pak. Oleh karenanya kita yang harus bisa mengetahui apa nih yang menjadi keinginan mereka. Nah, yang tadi yang Bapak tanyakan mengenai ini ya, setelah kita ngobrol nih Pak, itu sekarang poinnya berarti sudah di angka 8 Pak. Sudah lebih Luar nyaman sekarang biasa, Pak. luar biasa, iya iya. Nah, kenapa mencapai angka 8? Kira-kira ada hal yang kurang maksimalkah dengan hal tersebut untuk mencapai ke angka 10? Iya Pak. Nah, di sini saya itu ketika di kelas 7A kemarin ya Pak, saya itu ada temennya Pak. Nah, untuk 7B dan 7C saya belum menemukan partner nih Pak. Karena memang kegiatan ice breaking ini lebih bagus atau lebih ininya memang harus dilaksanakan minimal oleh 2 orang guru Pak. Kira-kira siapa nih yang menjadi partner yang bisa membuat Pak Dedi melakukan kegiatan pembelajaran di kelas nanti menjadi tambah yakin bahwa itu akan bisa berhasil? Iya, saya ada Pak teman saya juga, ini yang bisa dikata teman dekat juga Pak. Dan itu beliau itu memang sudah pasti lebih banyak praktek di lapangan Pak masalah kegiatan ice breaking ini. Malah dia juga ahli dalam hal hipnoterapi Pak. Jadi kayaknya dengan adanya kehadiran teman saya itu, keraguan saya akan hilang Pak dengan sendirinya. Karena ketika saya gagal, mungkin beliau yang nanti akan melengkapi daripada kegagalan itu. Sehingga yang tadinya angkanya 8 itu bisa sampai 10 Pak. Bahkan mungkin kalau ada sampai angka 15 mungkin sampai angka 15 Pak. Luar biasa. Berarti kawan Bapak tersebut sangat membawa sebuah perubahan atau motivasi untuk Bapak ya. Betul sekali Pak.
betul sekali Pak. Karena memang dia itu ahlinya Pak. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Nah, kira-kira dari pembicaraan kita selama ini, apa yang kira-kira yang bisa Pak Dedi simpulkan untuk proses menuju kepada keberhasilan pembelajaran tersebut? Iya. Untuk prosesnya ya saya sudah menyiapkan rencananya dengan lumayan baik Pak. Kemudian saya juga akhirnya sudah menemukan nih Pak, dengan obrolan dengan Bapak saya sudah menemukan partner yang tepat untuk nanti membantu saya di lapangan secara langsung Pak. Seperti itu Pak. Dor. Kira-kira hal-hal yang diinginkan oleh Bapak apa saja nih yang diharapkan dari pembicaraan ini nanti? Harapannya apa yang kita lakukan ini tentunya akan membuat saya lebih pede Pak, lebih berani untuk melaksanakan. Kemudian juga apalagi ini juga kan kebaikannya untuk siswa juga Pak. Segala sesuatunya kita kembalikan lagi kepada siswa. Dan ini pun rencananya akan saya laksanakan minggu depan Pak kegiatannya. Malah kalau minggu depan itu berhasil, saya sudah ngobrol juga dengan atasan saya Pak. Ini kalau memang itu kegiatannya akan berhasil, kegiatan ini bisa dilaksanakan bukan hanya satu kali itu Pak, tapi bisa dilaksanakan setiap bulan Pak. Seperti itu Pak. Tadi pernah ini kan selain persiapan-persiapan yang dilakukan dalam proses pembelajaran, ada nggak persiapan penunjang lainnya, kayak seperti contoh sarana atau gimana gitu? Ya, untuk sarana memang ada Pak yang harus kita siapkan Pak. Di antaranya ada sound system, ada infocus, kemudian juga ada media interaktif lainnya, misalnya entah itu menggunakan HP atau menggunakan laptop Pak untuk menunjang kegiatan ini. Tapi itu kayaknya bukan jadi masalah Pak, karena di sekolah saya itu sudah lengkap Pak, untuk sarana itu sudah ada semua. Laptop juga nanti paling menggunakan laptop yang saya punya Pak, seperti itu Pak. Jadi kayaknya untuk sarana prasarana tidak ada kendala Pak. Jadi setelah kita bincang-bincang nih, bagaimana nih perasaan yang paling akhir nih untuk bisa nanti Pak Dedi menampilkan yang terbaiknya? Luar biasa pokoknya Pak. Sudah sangat pede sekali Pak sekarang Pak. Baik, baik, baik. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Pak Dedi dalam proses pembelajarannya. Sukses selalu buat Pak Dedi dan jangan lupa kira-kira hari apa nanti akan dilaksanakannya? Rencana untuk awalan saya akan melaksanakannya hari Jumat Pak. Hari Jumat ini pas kebenaran hari Jumat itu kan anak lebih santai Pak. Jadi saya harapkan dengan adanya kegiatan ini anak juga masih semangatnya itu masih luar biasa Pak untuk mengikutinya. Seperti itu Pak. Baik, baik. Jangan lupa nanti saya menunggu informasi selanjutnya dari Pak Dedi bagaimana keberhasilan daripada hasil kucing kita kali ini, dan juga bagaimana hasil pembelajaran yang Pak Dedi berikan terhadap anak-anak. Saya tunggu ya Pak ya. Siap Pak. Malah saya sangat terima kasih sekali nih Pak, dan harapan saya juga setelah saya melaksanakan, saya juga rencana akan bercerita kembali ke Bapak tingkat keberhasilannya bagaimana, kemudian kendalanya apa yang saya hadapi. Sekiranya nanti juga Bapak bisa membantu menemukan solusi yang terbaik untuk anak-anak kita juga Pak. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih sekali untuk Bapak sebagai rekan, dan juga pokoknya luar biasa Pak. Hari ini saya merasa bahagia sekali bisa ngobrol dengan Bapak, bisa menemukan solusi yang terbaik untuk anak-anak kita. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Pak Dedi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bahagia selalu Pak Dedi. Ya, Pak.